Mengapa menolak I dalam tulip? Nah, untuk itu saya harap saudara semua sudah mengerti tulip itu apa, ya. Itu memang nama bunga, tapi sebetulnya singkatan dari 5 point of Calvinism. Jadi kalau saudara belajar tentang 5 point of Calvinism, itu juga bukan hasil dari tulip, itu bukan singkatan ciptaan dari John Calvin, karena tulip muncul setelah John Calvin meninggal. Jadi itu bukan karyanya John Calvin, tetapi tulip itu memang suatu perumusan dari hasil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh John Calvin, atau juga tulisan-tulisan pengajaran dari John Calvin tentang doktrin keselamatan. Jadi kenapa juga tulip itu dimunculkan? Karena sebelum tulip itu sudah muncul serangan terhadap ajaran reform. Nah, serangan terhadap ajaran reform itu dari kelompok yang dinamakan Remonstran. Ya. Nah, kelompok Remonstran ini adalah kelompok yang membela teologianya dari Arminius. Ya, pengikut-pengikut Arminius yang disebut dengan Arminianism. Ya. Nah, mereka sengaja menolak ajaran reform atau ajaran Calvinism dengan membuat 5 point of Arminianism. Ya, 5 poin dari ajaran-ajaran Arminian. Nah, menanggapi ajaran daripada kaum Remonstran yang namanya juga adalah Arminianism ini, orang-orang reform kemudian mengadakan konsili gereja di Dort, ya, namanya konsili gereja di Dort, dan itu disebut sebagai hasil rumusan konsili di Dort itu disebut sebagai tulip, yaitu 5 point of Calvinism. Singkat cerita begitu. Dan sekali lagi Remonstran sendiri itu menghasilkan 5 point of Arminianism itu setelah Arminius meninggal. Oh, oke. Terima kasih. Jadi setelah Arminius meninggal, justru pengikut-pengikut Arminius yang merumuskan teologianya ajaran Arminius ini menjadi 5 point of Arminianism. Nah, setelah itu muncul, maka tadi timbul suatu reaksi dan diadakan konsili gereja secara khusus, yaitu konsili Synod of Dort namanya, dan itu menghasilkan tulip. Oke, sekarang sudah muncul di layar. Terima kasih sudah disettingkan. Baik, saya mulai aja dengan bahan ini. Bila berpikir secara komprehensif dan integrated, tulip merupakan serangkaian kebenaran yang seutuhnya serta tidak mungkin dapat dipisahkan salah satu poin daripadanya. Jadi memang saya heran ada orang-orang yang mengaku dirinya reform,
tapi menolak beberapa poin dari tulip. Dan mereka menganggap bahwa tulip itu bukan mewakili reform. Wah, itu lebih aneh lagi pendapat itu. Tulip kok dianggap bukan mewakili reform, bagaimana? Memang tulip tidak identik dengan seluruh ajaran reform. Ajaran reform itu memang bukan hanya tulip saja. Tapi kalau dikatakan tulip tidak mewakili reform juga enggak benar. Oke. Saya melihat orang-orang yang ada yang mengaku reform. Nah, ini berikutnya ya. Ada yang mengaku reform tapi menolak beberapa poin di dalam tulip. Nah, menurut saya orang yang mengaku reform tapi menolak beberapa poin dalam tulip itu menurut saya ya sama dengan orang yang nggak ngerti reform. Terang-terangan aja saya bilang. Saya reform, tapi saya menolak L dari tulip. Atau menolak I dari tulip. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yaitu berarti kamu itu nggak ngerti reform. Maaf. Saya bukan sok reform atau sudah merasa yang paling hebat dalam reform. Enggak. Tapi ini suatu pergumulan yang benar-benar memikirkan dasar-dasar prinsip iman Kristen dalam keselamatan. Oh ya, selama ini saya pakai masker, apa memang perlu dilepas ya? Dilepas ya. Suaranya nggak enak ya. Oke. Ya, jadi orang yang mengaku dirinya reform tapi menolak salah satu dari poin reform ini menurut saya orang itu justru nggak memahami reform. Nanti saya akan jelaskan kenapa demikian. Oke. Mana ini? Kok nggak bisa? Nah, ini menolak tulip sama dengan menolak ajaran Alkitab, khususnya mengenai prinsip keselamatan yang sangat mendasar. Jadi gini, tadi kan saya bilang menolak salah satu poin itu sama dengan menolak seluruh poin dari tulip. Kenapa? Karena tadi saya bilang poin-poin ini saling bergandengan. Nggak mungkin dipisahkan. Ya, saya menyimpulkan seperti ini juga bukan karena saya sendiri yang menyimpulkan, tapi orang-orang yang tokoh-tokoh reform yang betul-betul mempelajari reform dengan sangat mendalam juga berprinsip yang sama, bahwa poin-poin dalam reform ini bukan berdiri sendiri-sendiri dan tidak berkaitan satu dengan yang lain. Nggak bisa. Menolak dari yang pertama akan menolak kedua, ketiga, dan seterusnya. Menolak yang kedua juga menolak pertama, menolak yang seterusnya. Dan demikian juga menolak yang poin I juga menolak yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Nah itu. Jadi kalau menolak tulip berarti juga menolak ajaran Alkitab. Saya tidak katakan bahwa tulip itu sama dengan Alkitab. Tidak, memang tulip bukan Alkitab. Tapi tulip itu merumuskan ajaran-ajaran yang sangat mendasar dari Alkitab. Jadi kalau Anda menolak tulip, ya sama dengan Anda menolak Alkitab. Oke? Ya ini. Jadi mengapa menolak I? Sama dengan pertanyaan, mengapa menolak L, menolak T, menolak U, menolak P? Jawabannya sama, yaitu tidak memahami teologi reform yang seutuhnya. Khususnya doktrin keselamatan, doktrin manusia dan dosa, dan doktrin Allah.
Tiga doktrin ini yang sangat dekat kaitannya dengan ajaran keselamatan. Oke. Saudara yang mungkin masih baru mengenal ini, masih pusing mungkin ya. Tapi kalau sudah belajar doktrin-doktrin tersebut, pasti udah tahu. Oke. Jadi arti daripada irresistible, oh ya, saya jelaskan dulu poin-poinnya. TULIP itu dari singkatan pertama total depravity, itu T, ya, total depravity, kerusakan total. Yang U itu adalah unconditional election, yaitu pilihan yang tidak berdasarkan pada kondisi apapun. Yang L itu limited atonement, yaitu penebusan yang terbatas bagi orang-orang pilihan. Dan I adalah yang kita sekarang sedang bahas, yaitu irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Dan P adalah perseverance of the saints, itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Oke. Nah, kenapa orang menolak ajaran I, yaitu irresistible grace, anugerah Allah yang tak dapat ditolak? Itu ditolak. Anugerah Allah yang tak dapat ditolak itu ditolak. Ya. Nah, kenapa menolak? Alasan pada umumnya adalah karena manusia itu pada dasarnya diberi tanggung jawab untuk memilih mau menerima atau menolak Tuhan Yesus. Manusia punya tanggung jawab untuk memilih. Jadi siapa bilang itu nggak bisa ditolak? Itu tanggung jawab manusia mau terima atau mau menolak. Jadi bukan nggak bisa ditolak, bisa ditolak. Dan bisa diterima. Tergantung keputusan orang tersebut. Jadi prinsipnya adalah manusia bertanggung jawab atas keputusannya. Kemauan dan pilihannya sendiri. Itu namanya tanggung jawab. Manusia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah dia menerima panggilan itu, dia mempertimbangkan, dan dia mengambil keputusan atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri. Oke. Itu tanggung jawab menurut orang yang menolak ini. Dan terbukti dalam kenyataannya banyak manusia yang menolak tawaran keselamatan tersebut. Buktinya banyak yang menolak kan? Siapa yang bilang gak bisa ditolak? Ngawur itu ajaran tuh. Anugerah Allah gak bisa ditolak. Buktinya banyak orang yang menolak. Ya, jadi itu pilihan mereka sendiri. Salah itu ajaran itu. Oke. Jadi saya mulai dengan orang-orang yang keberatan seperti ini ya. Dan dasar mereka adalah yaitu tadi. Manusia punya tanggung jawab. Manusia diberi tawaran. Ya, silahkan. Kamu mau pilih. Mau ikut percaya kepada Yesus atau menolak Yesus. Itu pilihanmu. Itu keputusanmu. Itu tanggung jawabmu. Sudah kan clear kan, jelas kan? Nah, oke. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Nah, saya menilai teori yang tadi itu adalah teori yang sangat antroposentris. Antroposentris artinya berpusat pada manusia. Manusia dengan kemampuannya yang menentukan apakah dia akan selamat atau tidak.
Yang menentukan siapa? Ya manusia itu sendiri. Karena dia yang memilih. Saya mau percaya atau enggak percaya. Memang itu kenyataannya. Ya kalau memang mau lihat fakta, ya secara de facto-nya, saudara waktu misalnya ikut KKR, hamba Tuhan yang berkhotbah menantang para peserta. Siapa yang mau percaya, angkat tangan. Ya toh, beberapa ada yang angkat tangan, beberapa tidak. Ini kesempatan terakhir. Silakan ambil keputusan. Mau percaya atau tidak? Angkat tangan yang mau percaya. Nah, itu kan tantangan daripada si pembicara. Dan itu kita yang mengambil keputusan, ya saya mau angkat tangan atau tidak. Saya yang ambil keputusan. Saya yang mempertimbangkan. Bukankah waktu itu saya yang menentukan? Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah, benarkah manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan bagi keselamatan mereka sendiri? Benarkah manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan bagi keselamatan mereka sendiri? Benarkah mereka mempunyai kemampuan? Nah, itu kalau Anda melihat pengajaran Alkitab secara komprehensif, keseluruhan, seutuhnya, dan integrated, saya yakin saudara sudah menemukan jawabannya. Kalau semua manusia memang memiliki kemampuan untuk memilih dengan benar bagi keselamatan dirinya sendiri, maka konsekuensi logisnya adalah semua manusia pasti selamat. Kalau semua manusia punya kemampuan memilih dengan benar bagi keselamatan dirinya. Kan tadi presupposisinya sudah setiap manusia punya tanggung jawab. Oke kan? Di dalam manusia punya tanggung jawab, dia punya kemampuan untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau manusia semua punya pertimbangan dengan kemampuan tadi memilih mana yang benar dan tidak benar, semua manusia punya potensi yang sama, logikanya adalah semua manusia pasti selamat. Karena pertimbangannya sama. Kemampuan memilihnya juga sama. Oh, saya kalau pilih A, saya binasa. Saya pilih B, saya selamat. Semua orang punya kemampuan mempertimbangkan dengan benar. Pilih A, binasa, pilih B, selamat. Mau pilih yang mana? Hah? Ada orang, saya tahu yang benar. Kalau pilih A, binasa. Saya mau pilih A. Ada nggak orang kayak gitu? Ya ada, tapi kadrun. Ya toh, kan simple aja ini. Kalau kamu tahu memang itu yang benar, pilih A itu binasa. Kenapa kamu masih mau pilih A? Padahal kamu tahu itu binasa. Berarti tidak semua orang punya kemampuan memilih yang sama. Tidak semua orang bisa melihat kebenaran yang hakiki. Yang benar-benar kebenaran. Oke. Tanpa mengerti poin T, maka tidak akan mengerti poin-poin berikutnya, termasuk poin I. Ya, poin T itu apa? Total depravity. Kerusakan total. Kalau ini tidak dipahami, poin-poin yang berikutnya juga nggak akan paham. Yakin 100%. Banyak orang reform yang juga masih setengah-setengah reform. Misalnya yang
menolak double predestinasi misalnya. Ada orang-orang yang ngaku reform tapi saya single predestinasi. Double itu bukan ajaran Alkitab. Ya kamu nggak ngerti poin T berarti. Total depravity. Oke. Maksudnya bagaimana total depravity itu? Nah, ini saya jelaskan. Kita menegaskan poin yang sangat urgen, yaitu kalau kita ini bisa diselamatkan. Jawabannya itu yang benar-benar reform itu adalah semua hanya bisa terjadi karena anugerahnya. Ini semboyan reform. Semua hanya terjadi karena anugerahnya. Only by His grace. Only by grace. OBG. Anugerahnya itu mengerjakan kelahiran kembali. Karena tanpa kelahiran kembali kita semua mati alias buta rohani. Alias tidak mampu melihat kebenaran yang hakiki yang berasal dari Allah. Jadi pada dasarnya semua manusia akibat dosa dan Adam dan Hawa itu T. Yaitu total depravity. Rusak total. Rusak total itu apa? Rusak total itu putus hubungan dengan Allah. Rusak total itu apa? Rusak total itu mati rohani. Rusak total apa? Buta, tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Itulah keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Ini kalau saudara masih tanya sama saya, Pak, buktinya apa manusia rusak total? Ikut doktrin manusia dan dosa. Pak Titus yang ngajar kan. 1 semester pelajaran manusia dan dosa itu 1 semester. Jadi kalau saudara masih ragu-ragu dengan rusak total, harus ikut 1 semester. Doktrin manusia dan dosa, doktrin keselamatan, plus doktrin Allah 3 semester. Oke, tapi singkat ceritanya ini tadi. Orang yang rusak total, putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani, buta secara rohani, tidak bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Tidak mampu melihat kebenaran yang datang dari Allah. Contoh paling jelas. Saudara memberitakan Injil. Lalu saudara bilang sama orang ini, satu-satunya perantara antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, kita semua binasa. Lalu orang yang jawab, siapa bilang? Saya tanpa Yesus pun juga bisa selamat. Buktinya, saya bisa berbuat saleh. Buktinya, tanpa Yesus, saya juga mengenal Allah. Saya orang yang beribadah. Saya juga orang yang rajin, berbuat baik, berbuat amal. Kurang apa? Nah, ini gambaran orang yang buta rohani. Gambaran orang yang nggak ngerti. Kenapa harus Yesus? Kamu itu aneh-aneh aja. Jangan memutlakkan yang tidak mutlak. Kenapa kamu memutlakkan Yesus? Ya, kalau hanya melalui Yesus, semua orang tanpa Yesus binasa semua. Terlalu kejam kamu dan terlalu sombong kamu. Ini adalah jawaban orang yang gak bisa ngerti kenapa dikatakan Yesus satu-satunya perantara antara kita dengan Allah. Dan kenapa
tanpa Yesus kita pasti binasa. Nggak bisa terima. Kenapa? Karena matanya nggak tercelik. Nggak bisa memahami kebenaran itu. Jadi untuk mengerti kebenaran itu, mata rohaninya perlu dicelikkan. Nah, itulah kelahiran kembali. Saya dulu sebelum jadi reform ya nggak ngerti ini. Saya pikir keputusan mengikut Yesus itu adalah pilihan saya sendiri. Dan orang yang menolak Yesus itu karena keputusannya sendiri dan kebodohannya sendiri. Jadi tergantung kita mau terima atau mau menolak. Ternyata setelah saya memahami reform, cara berpikirnya sangat berbeda. Nah, saya lanjutkan. Orang tidak mungkin mampu memilih jalan yang benar dari hikmat dirinya sendiri selama dia buta rohani. Ini kebenarannya. Dia membutuhkan pencerahan, pencelikan mata rohani. Dan Alkitab menyaksikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan itulah juga yang disebut sebagai anugerah. Artinya, untuk Anda bisa percaya, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, bukan keputusan dari inisiatif diri Anda sendiri. Tidak. Keputusan untuk menerima Yesus bukan inisiatif dari Anda. Karena kalau inisiatif murni dari saudara dan saya, kita semua buta rohani dan kita semua tadi tidak mampu melihat kebenaran yang datang dari Allah. Karena buta, mata rohaninya buta, gak mampu bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Ini pentingnya pengertian kelahiran kembali. Makanya orang reform itu percaya, sebelum orang percaya kepada Kristus, atau pertanyaannya begini, mana duluan? Ya, bertobat dulu baru lahir baru atau lahir baru dulu baru bertobat. Nah, ini kalau orang Arminian jawabnya adalah bertobat dulu baru lahir baru. Bahkan teologi Arminian mengatakan kalau orang itu tidak mau bertobat, Tuhan pun nggak bisa melahirbarukan seseorang. Nggak bisa. Jadi Tuhan menunggu pertobatan seseorang, baru Tuhan melahirbarukan dia. Ini teologianya Arminian. Jadi Tuhan tunggu keputusan manusia, baru Roh Kudus bekerja. Tapi dalam reform, sebaliknya. Lahir baru dulu, baru bertobat. Tanpa lahir baru, gak mungkin bisa bertobat. Kenapa? Ya tadi sudah saya jelaskan. Buta rohani, mati rohani. Bagaimana kamu bisa berinisiatif untuk mau melihat kebenaran yang datang dari Allah dengan kemampuanmu sendiri? Gak mampu. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mampu karena buta. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Manusia membutuhkan bimbingan dari Roh Kudus untuk bisa mengenal jalan yang benar dan mengambil keputusan untuk memilih jalan tersebut. Perlu bimbingan daripada Roh Kudus. Tanpa bimbingan daripada Roh Kudus, semuanya pasti tidak akan bisa terjadi. Nah, berikutnya sekarang. Bagaimana cara Allah menggenapkan rencana keselamatannya pada orang-orang pilihannya? Ada orang yang menuduh reform
bahwa Allahnya orang reform ini membuat orang terpaksa menerima Yesus karena sudah ditetapkan menerima Yesus. Jadi bukan dengan kerelaannya, bukan dengan tanggung jawabnya, bukan dengan kesadarannya, tapi dipaksa menerima Yesus karena sudah ditetapkan. Ini tuduhan yang memfitnah reform. Salah itu kalau dikatakan Allah itu memaksa kita untuk menerima Yesus. Lalu kita menerima Yesus dengan terpaksa. Ada di sini yang menerima Yesus dengan terpaksa? Angkat tangan. Ya, kecuali mau diancam hukuman mati ya. Apakah benar Allah memaksa? Sama sekali tidak. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah cara Allah itu menggenapkan keselamatan kepada saudara dan saya adalah dengan mencelikkan mata rohani yang tadinya buta itu, dicelikkan sehingga dia menyadari dirinya yang berdosa dan hopeless tanpa harapan di hadapan Allah. Itu cara Allah menunjukkan kebenarannya kepada saudara dan saya. Diperkenalkan keadaan Anda yang begitu berdosa di hadapan Allah dan dalam keadaan yang hopeless, tanpa harapan. Anda mau berusaha selamat dengan kebaikan, Anda mau berusaha selamat dengan melakukan hal-hal yang rohani, kegiatan-kegiatan ibadah, kebaikan, kepandaian, prestasi, semuanya tidak membuat Anda bisa datang pada keselamatan. Dan inilah yang dialami salah satunya juga oleh Martin Luther dalam kesaksiannya. Kalau saudara membaca riwayat Martin Luther, sebelum dia menemukan tercelik melihat kebenaran ini, dia berusaha sesaleh-salehnya. Bagaimana hidup saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup bisa diselamatkan. Dengan dia menyiksa dirinya. Dia berbuat yang terbaik. Ya, dia melakukan segala ketaatan-ketaatan hukum Allah. Tapi dia tetap merasa dirinya begitu berdosa di hadapan Allah. Tetap segala usaha kebaikannya itu sia-sia. Tidak berguna. Dia terus merasa bersalah. Terus merasa gagal. Mau hidup yang demikian saleh. Dia makin menyadari dirinya begitu kotor di hadapan Allah. Itu terus yang terjadi. Sehingga dia hopeless. Tidak ada harapan. Lalu baru Martin Luther tercelik mata rohaninya. Setelah melihat satu ayat yang mengatakan bahwa manusia bukan dibenarkan karena perbuatannya, tetapi karena melalui iman. Baru sadar, baru tercelik. Oh, ini kunci keselamatan. Bukan melalui perbuatan, tetapi melalui iman. Ya, tanpa pencelikan mata rohani, ngotot terus dengan perbuatan baik. Saya kasih contoh orang yang justru menikmati kebutaannya. Bagaimana orang yang menikmati kebutaan? Dia merasa dirinya sudah saleh. Saya sudah sanggup mentaati hukum-hukum Allah. Saya sudah begitu
rohaninya hidup saya di hadapan Tuhan dibandingkan orang-orang brengsek itu yang suka kepelacur, suka berzina, suka berjudi, ya, suka korupsi dan sebagainya. Saya tidak. Saya sangat saleh. Saya sangat suci di hadapan Allah. Ini orang yang menikmati kebutaannya. Makanya bahaya. Ada orang yang jadi Kristen, merasa dia pasti masuk surga karena dia sudah sanggup lebih saleh dari orang lain. Dan dia merasa yakin masuk surga. Ini orang yang menikmati kebutaannya. Kenapa? Justru orang yang sudah dicelikan oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia itu setelah dicelikan oleh Roh Kudus, dia itu malah menikmati kesalehannya. Gak mungkin. Orang yang dicelikan Roh Kudus justru disadarkan ketidaklayakannya. Disadarkan kebobrokannya. Disadarkan kalau dia itu dalam keadaan yang hopeless, tanpa harapan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah menyadari keberadaannya yang berdosa dan hopeless, kemudian selanjutnya Tuhan menyatakan rencana keselamatannya yang sempurna melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Orang setelah hopeless, tentunya kalau Tuhan sudah merencanakan keselamatan bagi seseorang, setelah dia dicelikan mata rohaninya dan disadarkan bahwa dia dalam keadaan hopeless, Tuhan melanjutkan dia dengan membukakan mata rohani untuk mengerti inilah jalan keselamatan yang sejati, yaitu melalui Yesus Kristus. Orang bisa sampai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Itu bukan karena inisiatif dia. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah mencelikan mata rohaninya. Maka itu kita tidak pernah bisa sombong karena saya mampu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sebelum Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah terlebih dahulu bekerja dan mencelikan mata rohanimu. Tanpa dicelikan, kita selalu merasa tidak perlu Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus hanya dipakai sebagai tambal boto atau ban serep. Bukan Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya melihat banyak variasi orang Kristen. Ya, kenapa jadi Kristen? Karena mengalami mujizat kesembuhan. Kenapa jadi Kristen? Karena setelah didoakan tokonya laris. Kenapa jadi Kristen? Karena takut masuk neraka. Kenapa jadi Kristen? Karena bisa nanti kalau mati kuburannya di kuburan Kristen. Banyak alasan orang mau jadi Kristen. Kenapa jadi Kristen? Ya karena ternyata saya setelah berdoa kepada Tuhan Yesus, saya diberi anugerah, ya, anak yang sudah saya nanti-nantikan begitu lama. Macam-macam orang jadi Kristen. Memang yang kelihatan paling rohani adalah saya menerima Yesus karena saya ingin diselamatkan. Tapi itu pun masih tanda tanya besar. Ya, saya tulis di Facebook saya begini. Kamu menerima Yesus dengan alasan supaya kamu diselamatkan.
Saya ulang ya, kamu menerima Yesus dengan alasan supaya kamu diselamatkan. Alasannya ini kelihatannya benar. Tapi setelah diteliti lagi, alasan ini tetap egosentris. Saya ulangi lagi. Kamu menerima Yesus agar dengan tujuan kamu diselamatkan. Saya tulis di Facebook saya, kalau begitu, siapa yang lebih penting? Keselamatan atau Tuhan Yesus? Mana yang lebih penting? Saya menerima Yesus supaya saya diselamatkan. Kalau pernyataannya seperti itu, mana yang lebih penting? Tuhan Yesus atau keselamatan? Jawab. Keselamatan yang lebih penting. Karena statementnya jelas. Saya menerima Yesus karena atau supaya saya diselamatkan. Berarti tujuan utamanya adalah keselamatan bagi diri saya. Tuhan Yesus itu cuma alat untuk saya bisa mencapai keselamatan. Berarti keselamatan itu finalnya. Yesus cuma alatnya. Gimana? Merasa salah atau merasa benar? Saya setelah menyadari ini. Iya ya. Berarti semua orang yang menerima Yesus karena takut masuk neraka, itu motivasinya tetap egois. Kepentingan diri. Saya tidak mau masuk neraka. Saya mau terima Yesus supaya saya selamat, supaya saya masuk surga. Supaya saya tidak binasa. Jadi kalau gitu tujuan Anda menerima Yesus, ya untuk kepentingan diri dong. Untuk kepentingan si aku dong. Egois dong. Jadi nggak ada orang terima Yesus itu nggak egois. Hah? Benar. Nggak ada orang yang terima Yesus yang nggak egois. Betul nggak pernyataan ini? Bingung. Nggak ada orang yang terima Yesus yang nggak egois. Karena semua terima Yesus tujuannya supaya aku selamat. Aku nggak binasa. Supaya aku masuk surga. Loh kan untuk aku toh. Untuk kepentinganku kan. Masa aku terima Yesus untuk kepentingan orang lain? Masa aku terima Yesus untuk surga? Untuk aku dong. Nah, tapi teologi yang benar mengajarkan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi jangan GR. Bukan kamu yang memilih Allah yang memilih kamu. Ini sudah menghancurkan semua statement tadi. Kamu menerima Yesus supaya kamu selamat. Ya memang itu kamu karena kamu ini memang manusia egois. Tapi sebenarnya Allah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih Allah. Allah yang mencelikan mata rohanimu, bukan inisiatifmu untuk memilih Allah, memilih Yesus Kristus. Jadi, yang sebenarnya secara de jure-nya, saudara sampai bisa memilih Yesus bukan inisiatif Anda untuk Anda ingin selamat. Anda memilih Yesus karena Allah sudah terlebih dahulu memilih Anda sebelum dunia dijadikan. Tapi memang pada dasarnya manusia itu biarpun sudah terima Yesus, jujur aja secara de facto saudara dan saya tetap orang egois. De factonya saudara dan saya itu tetap orang berdosa.
biarpun sudah terima Yesus. Ayo, ngaku nggak? Hah? Nggak mau ngaku? Enggak Pak, saya orang suci Pak. Ya, orang suci mana? Orang suci akhir zaman, berarti Mormon. Gitu. Saya jujur setelah saya menyadari hal ini, ya memang itu ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang sudah terima Yesus itu orang yang sudah sempurna. Enggak ada. Enggak ada ajaran yang mengatakan bahwa kamu yang sudah terima Yesus ini, kamu orang-orang sempurna. Sudah enggak ada dosanya. Suci, bersih, murni. Ya, tanpa ada motif-motif yang tidak benar dalam hidupmu. Motifmu itu semua untuk kemuliaan Allah. Ya, kedagingan sudah tidak ada, pikiran kotor enggak ada, semuanya suci, bersih, tanpa noda sedikit pun, tanpa keegoisan, kepentingan diri, kesombongan, kemunafikan, kedagingan, semua lenyap, nol, omong kosong. Itu berarti Anda tidak mengerti satu doktrin yang namanya manusia dan dosa. Kalau Anda belajar doktrin manusia dan dosa, apapun keadaan saudara dan saya, bagaimanapun hubungan Anda dengan Tuhan, tetap manusia berdosa. De facto-nya. Nah, itu makanya manusia percaya itu terdiri dari dua, de facto dan de jure. Oke. Lanjut. Jadi Allah itu mencelikan terlebih dahulu, menyadarkan saudara dan saya bahwa inilah rencana Tuhan yang sempurna. Allah menciptakan manusia bukan supaya manusia bisa hidup bebas seenaknya, supaya manusia mengenal dan ya. Ini sedikit saya skip aja. Saya lanjut di sini. Setelah manusia disadarkan akan kebenaran dan dirinya yang pasti binasa, maka ya gini ya, kamu sudah disadarkan akan kebenaran bahwa dirimu pasti binasa. Dan satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau sudah ditawarkan seperti itu, mungkinkah manusia menolak akan tawaran keselamatan bagi mereka? Mungkinkah? Jadi kamu ini sudah hopeless. Kamu ini sudah nggak ada harapan. Kamu pasti binasa. Dan inilah satu-satunya jalan keselamatan bagimu. Yesus Kristus mau berkorban menebus segala dosa-dosamu. Kalau orang sudah disadarkan ini, mungkinkah dia tetap menolak Yesus? Jawabannya, pasti tidak mungkin. Karena sudah sadar. Sudah sadar bahwa jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Kalau sudah disadarkan, dicelikan, diinsyafkan, tahu ini kebenaran, mungkinkah dia menolak? Jawabannya, tidak mungkin. Ya. Sebenarnya Allah itu, ini tadi kok blank. Bagaimana bisa blank? Ini mestinya ada tulisannya, kok bisa blank ya? Gak tahu.
Ada yang bisa tolong saya nih? Gimana ini? Yang 22 ya Pak. Ini bukan Pak, beda ya. 22 atau 23? 22 dan 23. 22 enggak ada. Yang ini kok ada bintangnya ini. Apa ya? Ini kena annotation Pak. Bentar. Jadi Pak Andi gini Pak, klik kanan. Ya. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu bukan menawarkan pada orang pilihannya. Tetapi yang benar adalah memberi kemampuan. Memberi kemampuan. Alias anugerah untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang ditetapkan baginya, alias dianugerahkan untuk menerima anugerah. Ya, nah, Allah itu bukan menawarkan pada orang pilihannya, tetapi memberi kemampuan alias anugerah untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang ditetapkan baginya. Jadi kalau menawarkan tuh begini, ini loh ada keselamatan, kamu mau terima apa enggak? Tergantung keputusanmu. Nah itu namanya menawarkan. Kalau menawarkan seperti itu memang keputusannya berada di tangan kita. Tetapi kalau keputusannya di tangan kita dan kita orang buta rohani, kita tidak akan mengambil keputusan untuk menerima tawaran dari Allah karena kita buta. Kita pasti menolak tawaran dari Allah. Nah, untuk bisa menerima tawaran dari Allah, Allah memberi kita kemampuan untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang ditetapkan bagi kita. Diberi kemampuan. Berarti bukan inisiatif Anda, bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kemampuan Anda. Anda diberi kemampuan. Alias dianugerahkan untuk menerima anugerah. Ternyata orang bisa menjadi percaya itu karena anugerah Tuhan, bukan karena pilihannya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, bagi orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya, mungkinkah orang itu memilih jalan yang salah? Mungkinkah dia menolak jalan yang benar? Nah, ini semua tadi sudah saya jawab. Doktrin yang sangat urgen ini didasarkan suatu kebenaran hakiki yang dinyatakan Alkitab, yaitu Allah bukan menawarkan, tapi Allah menetapkan untuk memilih orang pilihannya sebelum semuanya ada. Dan tidak berdasarkan atas pilihan atau perbuatan atau hikmat manusia. Jadi ini doktrin yang paling mendasar dari ajaran doktrin reform, bahwa keselamatan itu bukan karena pilihan Anda, bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena kesalehan Anda, tetapi karena penetapan Allah yang sudah menetapkan untuk memilih orang pilihannya
sebelum semuanya ada. Dan itu semua yang disebut dengan anugerahnya. Nah, saya berikan ilustrasi orang tenggelam. Orang yang tenggelam dan teriak-teriak minta tolong. Kemudian ada orang yang menolong dia dengan tali yang disodorkan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah orang ini menolak tali yang diberikan padanya untuk menyelamatkan dia? Mungkinkah? Ada orang tenggelam, tolong, aku tenggelam. Lalu ada orang di tepi sungai yang pas bawa tali, lemparkan tali kepada dia. Setelah tali itu sampai kepada dia, ambil tali ini. Lalu dia bilang, sorry, nggak mau. Ada yang kayak gitu? Orang kayak gitu ya berarti dia kepengen bunuh diri. Tapi orang yang kepengen bunuh diri nggak mungkin teriak-teriak minta tolong dong. Kalau orang yang teriak-teriak minta tolong berarti sadar dirinya bahaya. Dirinya sedang mau tenggelam, terseret, dan dia butuh pertolongan. Orang yang butuh pertolongan dikasih pertolongan yang benar, bukan pertolongan yang salah loh ya. Pertolongan yang benar, tapi dia menolak pertolongan itu, yaitu sama dengan orang itu mati rohani tadi. Jadi ceritanya orang ini teriak-teriak, tolong. Ya, lalu ada orang di tepi jalan, di tepi sungai itu, lalu cari-cari tali. Setelah dia cari tali, dia kembali ke sungai. Ya, masih lihat ada orang itu. Lemparkan tali. Tapi orang itu diam saja. Tidak menangkap tali itu. Berarti apa orang ini? Ya sudah mati. Makanya diam saja. Tapi kalau dia hidup dan dia sadar dia dalam keadaan bahaya, dikasih pertolongan, pasti tidak ada kemungkinan lain, yaitu dia akan menerima pertolongan itu, alias tidak mungkin menolak pertolongan itu. Karena itu I adalah irresistible grace, yaitu anugerah yang tak dapat ditolak. Bagi orang yang sudah menyadari keadaannya hopeless, keadaannya bahaya, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan yang bisa menolong dia. Hanya satu-satunya ini pertolongan Yesus Kristus yang datang untuk berkorban bagi dia. Dialah Allah, dialah yang sanggup menolong. Maka pertolongan itu tidak mungkin ditolak bagi orang yang sudah dicelikan mata rohaninya. Inilah irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Bukan dipaksa. Salah kalau dipaksa itu. Ya, ada orang yang mau diselamatkan. Nggak mau selamat buat apa? Sudahlah, terimalah. Enggak mau. Terimalah. Saya sudah katakan terima. Enggak mau. Terima, kalau enggak gua bunuh lu. Waduh, akhirnya ya sudahlah, terpaksalah gua terima. Ya, jadi masuk surga itu karena terpaksa. Bukan karena kesadaran. Itu enggak mungkin. Enggak ada cerita Alkitab orang masuk surga karena terpaksa. Kecuali teori yang melecehkan reform. Ya, saya pernah baca satu cerita karikatur yang melecehkan reform. Karikaturnya demikian. Ada si A. Si A ini
sudah ditetapkan Allah selamat. Tapi ternyata kehidupan si A ini kacau balau, rusak, bejat, tidak peduli dengan firman, tidak peduli dengan Allah. Hidupnya berfoya-foya, mabuk-mabukan, main pelacur. Ya pokoknya rusak-rusakan sampai mati. Tapi karena sudah terlanjur ditetapkan, diselamatkan oleh Allah sejak kekekalan, meskipun si A ini hidupnya rusak, kacau balau, Allah tetap memasukkan dia di sorga. Dasar dia ini pemberontak. Waktu Allah mengangkat dia untuk dimasukkan ke surga, dijebloskan ke surga, dia terus berontak-berontak ya toh. Ya, jadi ini karikatur ini, orang ini bisa diangkat gitu dengan tangan yang besar, dia seperti boneka itu yang diangkat, ya, dik, masuk surga. Di surga pun orang ini memberontak. Nggak betah dia di surga. Aduh, nggak enak sekali. Aku suka yang banyak pelacurnya, ya, bisa mabuk-mabuan. Di sini terlalu alim ini. Ya, semua kok serba alim, gak suka gua. Gua suka yang gelap-gelap gitu loh. Ya. Ini cerita ini menyindir ajaran reform. Katanya reform itu kalau Allah sudah menetapkan tidak bisa dirubah. Jadi kalau sudah ditetapkan selamat, orangnya brengseknya bagaimanapun, rusaknya bagaimanapun, juga tidak peduli sama Allah sampai mati hidupnya, tetap selamat karena sudah terlanjur ditetapkan selamat. Ini fitnah terhadap reform. Lalu ceritanya dilanjutkan sama si B. Si B ditetapkan binasa. Ternyata si B hidupnya salehnya luar biasa. Begitu baiknya, begitu hormatnya kepada Allah. Ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin PA. Ya, orangnya rendah hati, sungguh-sungguh tulus, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Ya, tapi karena sudah terlanjur masuk neraka, ditetapkan masuk neraka, ya sudah apa boleh buat. Ya, Tuhan lalu mencekewing, ya. Bahasa Jawa ini, cengkewing. Dicengkewing, kitik, masuk neraka lu. Dasar orang taat dan saleh di neraka pun dia taat dan tidak memberontak. Amin. Memang tempatku di neraka sudah ditetapkan. Nah, apakah ilustrasi ini benar? Ya jelas tidak. Ini ilustrasi yang menghina reform, menghina penetapan Allah. Dianggap penetapan Allah kalau sudah terlanjur ditetapkan, Allah pun tidak bisa merubah ketetapannya. Jadi ya sudah, terpaksalah. Orang yang rusak pun tetap masuk surga, orang yang saleh pun tetap masuk neraka. Enggak benar. Karena apa? Karena kalau Allah sudah memilih seseorang dan menetapkan orang ini selamat, Allah juga pasti membuat mata rohaninya tercelik, membuat dia sadar, menginsyafkan, melahirkan kembali dia, memproses dia dalam proses pengudusan. Hari demi hari hidupnya diubahkan, digembleng, dihajar. Menyadari bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kesalehannya, bukan karena kebaikannya. Dia terus bersyukur, belajar bersyukur kepada Allah. Dan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Tetap dia masuk surga bukan karena perbuatannya, karena anugerah. Tapi anugerah Allah mengubah hidupnya dari hari ke hari. Namanya itu
progressive sanctification. Tapi bagi orang yang binasa, dia tidak pernah bisa melihat kebenaran, maka dia enjoy di dalam keberdosaannya. Enjoy dalam keberdosaannya itu ada dua macam. Enjoy dalam keberdosaan kerusakan moral, tapi enjoy dalam keberdosaan dalam moral yang sangat diberhalakan. Dua-dua enjoy dalam keberdosaan, tapi yang satu rusak secara moral, yang satu sangat mendewakan moral. Kita seringkali menjudge, menghakimi orang-orang yang hanya rusak moral itu yang masuk neraka. Sedangkan orang yang bermoral tinggi masuk surga. Alkitab menggambarkan orang yang bermoral tinggi pun juga ada yang di neraka. Kenapa? Karena dia menganggap yang bisa menyelamatkan dia adalah kebaikan dirinya, kesalehan dirinya, perbuatan baiknya dia yang bisa membuat dia sampai pada keselamatan yang sejati. Tapi itu semua tidak benar. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ya tadi, dia diselamatkan karena anugerah. Orang yang diselamatkan karena anugerah itu orang suci. Bukan orang suci, orang yang disucikan. Bukan orang benar, orang yang dibenarkan. Disucikan bagaimana? Dipandang suci. Dipandang suci karena apa? Karena karya Kristus yang sudah membayar segala hutang dosanya dia. Dipandang benar. Kenapa dipandang benar? Karena Kristus sudah berkorban, menjadi korban yang sempurna. Sehingga dia dipandang benar oleh Allah. Karena karya Kristus. Bukan karena kehebatannya. Maka orang yang sudah diperbarui, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang disadarkan, diinsyafkan, terus-menerus dibentuk oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam Alkitab diubahkan dari hari ke hari. Dan saya tambahkan, diubahkan dalam nilai-nilai yang paradoks. Apa itu diubahkan dalam nilai-nilai yang paradoks? Orang yang makin diproses oleh Roh Kudus, bukan orang yang makin merasa dirinya begitu rohani dan begitu saleh dan begitu berjasa di hadapan Allah. No. Orang yang diubahkan oleh Roh Kudus adalah orang yang makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Orang yang makin dekat dengan kekudusan Allah adalah orang yang makin diperlihatkan bahwa kesalehannya hanyalah merupakan kain yang kotor di hadapan Tuhan. Dan orang yang diubahkan oleh Allah ini orang yang juga menyadari semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan karyanya dia. Semua only by His grace. Aku sebenarnya tidak layak. Dan orang yang diubahkan oleh Tuhan adalah orang yang menyadari, seperti yang Rasul Paulus katakan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus banyak diubahkan Tuhan dalam kebenaran-kebenaran yang paradoks. Karena itu bahaya sekali ya, jadi orang Kristen yang sudah lama, lalu merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Saya sudah Kristen 40 tahun, saya sudah lebih senior dari Anda semua. Saya sudah mengerti kebenaran lebih daripada kamu semua. Saya sudah
diproses dalam proses pengudusan yang melebihi semua orang. Oh, bahaya besar. Rasul Paulus justru menyadari setelah dia begitu lama melayani, betapa semua bukan karena kehebatan dirinya, tapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah saudara juga belajar kebenaran seperti ini. Oke? Terakhir, penetapan Allah itu sempurna, kekal, dan berdasarkan kebijaksanaan yang tertinggi melampaui akal dan pemikiran manusia yang berdosa dan terbatas ini. Bicara soal keselamatan dalam kedaulatan Allah, yang dimana Allah menyediakan anugerahnya, dan orang yang disediakan anugerahnya itu tidak mungkin menolak anugerah tersebut. Itu memang seringkali menimbulkan pertanyaan. Kenapa Tuhan memilih saya dan tidak memilih yang lain? Kenapa ada orang-orang yang ditetapkan Tuhan tidak selamat dan ada orang yang ditetapkan selamat? Memang jawabannya adalah kedaulatan Allah. Tapi tetap suatu misteri, di mana Rasul Paulus juga menjelaskan tentang Israel pilihan sebagai bangsa pilihan. Tapi tidak menjamin seluruh Israel pasti diselamatkan. Dan ada Israel yang dicangkokkan, ya, dari cabang yang lain, cara yang lain dicangkokkan, ya, karena ketidakpercayaan daripada Israel secara jasmani ini. Suatu hal yang merupakan rencana keselamatan Allah yang melampaui segala pikiran akal manusia. Tapi inilah, semua ini menunjukkan apa? Semua ini menunjukkan Allah yang patut dimuliakan. Keselamatan itu bukan rencana manusia, bukan karya manusia, bukan karena kehebatan dan prestasi manusia. Keselamatan adalah rencana Allah yang sempurna. Kenapa harus melalui Yesus Kristus? Karena rencana Allah yang sempurna. Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Karena rencana Allah yang sempurna. Dan semua itu melampaui pikiran manusia yang serba terbatas ini. Kita cuma bisa berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan inilah semua dasar-dasar kita menjelaskan I yang tidak mungkin ditolak. Dan orang yang menolak I ini, irresistible, orang yang tidak bisa menerima poin I dari irresistible adalah orang yang tidak memahami penjelasan-penjelasan yang tadi saya uraikan. Semoga ini menjadi berkat dan bagi orang yang masih menolak I, supaya oleh anugerah Allah bisa menerima I. Tuhan memberkati. Oke, saya sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya atau yang nggak jelas, silakan. Baik, silakan menyebut namanya supaya saya juga dikasih mic nggak? Oh ya, tunggu mic-nya sebentar. Supaya pendengar di YouTube bisa dengar juga. Terima kasih Pak Andi, nama saya Prio, jemaat dari GRI BSD. Saya mau
minta konfirmasi beberapa hal Pak. Pertama pada saat Bapak bilang masalah grace, apakah ini juga berlaku untuk common grace Pak? Atau hanya untuk spesifik special grace gitu ya, untuk keselamatan saja? Itu yang pertama Pak. Yang kedua berkenaan dengan ya ini mungkin penjelasan Bapak tadi juga dan beberapa sesi distris ngagel Pak. Kelihatannya mungkin ya tulip ini lebih gampang, lebih sederhana dapat diterima itu di tataran teologi ya Pak ya, dari segi prinsip atau sikap pemikiran Pak. Tapi dalam realitanya melihat fenomena Pak, misalnya ya penjahat di samping Tuhan Yesus yang tiba-tiba sudah mau mati, tiba-tiba dia minta minta ampun, ataupun mungkin juga fenomena yang orang yang selama hidupnya Kristen tapi pada akhirnya dia pindah agama misalnya begitu Pak fenomenanya. Nah ini seakan-akan itu jadi grace-nya itu kalau ditanya ke masing-masing kita sekarang ini kayaknya ragu-ragu juga ya, bener nggak ya sudah dapat gitu ya grace itu gitu, karena sebenarnya itu akan terkonfirmasi pada saat benar-benar kita mati gitu ya Pak. Baru ini kita ketemunya jalan lebar atau jalan sempit nih ceritanya gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Oke, grace itu secara anugerah khusus saja atau juga termasuk anugerah umum? Tentunya yang tadi saya jelaskan itu anugerah khusus. Kalau anugerah umum itu untuk semua orang tanpa terkecuali mendapat anugerah umum. Ya. Orang bisa jadi pinter, itu anugerah umum. Bukan hanya orang Kristen aja yang bisa jadi pinter. Orang yang enggak Kristen pun bisa jadi pinter. Orang bisa sehat. Ya, orang enggak Kristen pun juga bisa sehat. Orang bisa punya keluarga baik-baik. Suami istri tetap setia. Itu anugerah umum. Semua orang jangan dikira di luar Kristen semua itu cerai. Ya, bisa ngamuk mereka. Ya toh. Mereka banyak yang setia sampai mati. Ya, itu anugerah umum. Ya, tapi untuk konteks keselamatan itu anugerah khusus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konfirmasi mengenai anugerah keselamatan itu. Dari mana kita percaya bahwa anugerah keselamatan itu memang terjadi dalam kehidupan kita, karena ada orang-orang tertentu yang terkonfirmasi keselamatannya pada masa akhir hidupnya dia. Sebenarnya simple, tetap simple dasarnya. Dasarnya adalah dia orang pilihan apa enggak gitu. Bukan karena pada akhirnya dia begini. Misalnya, ya ini ngomong agak ekstrim ya. Suatu saat diketahui ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal baik, matinya di pelacur. Saya mau tanya, hamba Tuhan ini selamat apa enggak? Jawabannya tetap enggak tahu. Loh, tapi ke pelacur itu sudah jelas bukan orang pilihan. Nanti dulu. Orang pilihan bisa enggak jatuh dalam perzinahan? Bisa. Iya Pak, tapi enggak langsung mati Pak. Nah kalau langsung mati, oh ya bukan orang pilihan. Oh, Anda berarti sudah bingung dengan yang namanya pilihan karena perbuatan. Perbuatan akhir yang menentukan pilihannya apa enggak. Bukan gitu dong. Kalau Anda tetap konsisten dengan keselamatan bukan karena perbuatan, enggak ada judgement untuk mereka yang mati karena di tempat pelacuran,
pasti nggak selamat. Wah, Pak Andi Halim ini bahaya ini ajarannya ini. Ini bisa-bisa orang gampang-gampang kepelacur nih, karena toh selamat ya toh. Enggak, saya enggak ngajarin ayo kita gampang-gampang kepelacur, toh sudah selamat. Enggak, tidak pernah ada ajaran seperti itu. Tapi prinsipnya adalah kalau orang pilihan pasti diselamatkan dan diproses oleh Tuhan. Nah, prosesnya oleh Tuhan itu bagaimana? I don't know. Ya, saya kasih contoh gini aja. Pertama, adakah orang pilihan yang mati tanpa ada dosa sama sekali waktu mati? Ada nggak? Semua dosanya sudah dibereskan oleh dia dengan segala perbuatan baiknya waktu mati, genaplah dia masuk surga tanpa ada dosa sedikit pun. Ada nggak? Nggak ada. Dulu pernah nyuri mangga, belum ngaku, ya. Pernah nggak bayar pajak, belum dibereskan. Nanti apa lagi? Oh banyak kan? Pernah nyeleweng, berzina, belum ngaku. Banyak. Dosa kalau dihitung, kalau Tuhan mau hitungan dengan dosa, semua saudara dan saya binasa. Kalau mau dihitung-hitung semua. Betul nggak? Saudara sehari dosa berapa kali? Nggak peduli sama Tuhan berapa kali? Males baca Alkitab berapa kali? Ayo, ngaku. Wah, banyak pengakuan dosa di sini nanti. Oke. Tapi maksud saya begini. Maksud saya bukan lalu, oh kalau gitu enak ya. Gampang-gampang berbuat dosa aja toh tetap selamat. Itu bukan pikiran orang yang menerima anugerah Allah. Orang yang menerima anugerah Allah pasti diproses akal budinya. Bagaimana dia selalu belajar bersyukur kepada Allah dan berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Ini proses pengudusan. Tapi di dalam proses pengudusan itu mungkinkah dia jatuh? Sangat mungkin. Nah, cara Tuhan membentuk itu beda-beda. Saudara misalnya melihat orang tadi mati di pelacuran. Saudara langsung judge. Neraka lu. Tapi saudara nggak tahu ya. Mungkin 1 menit sebelum dia mati masih megap-megap. Waktu itu dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah aku. Mati. Tanpa ada yang tahu. Pengakuan dosanya nggak ditulis di Alkitab. Tahu nggak pergumulan itu? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Kita taunya dia mati di pelacuran. Betul nggak? Makanya saya pernah ditanya orang, Pak, bunuh diri itu masuk surga atau neraka? Nah, perbuatan lagi. Ya. Orang bunuh diri masuk surga atau neraka? Ya saya bilang nggak tahu. Tergantung dia orang pilihan apa enggak. Loh masa orang pilihan bisa bunuh diri? Loh saya mau tanya, orang pilihan bisa membunuh orang enggak? Bisa. Ya sudah, membunuh diri ya bisa toh. Membunuh orang bisa, membunuh diri kenapa nggak bisa? Wah, kalau bunuh diri nggak ada kesempatan bertobat, Pak. Kok tahu kamu nggak ada kesempatan? Orang terjun dari lantai 73. Cus! Di antara ini, oh Tuhan, ampuni saya sudah salah, duer. Hah? Nggak tahu kan? Itu cuma 2 detik, 3 detik. Tapi saya nggak ngajari saudara bunuh diri loh ya. Nanti dipikir masih ada kesempatan. Ya, nggak apa-apa lah. Tak bunuh diri habis gitu minta ampun sama Tuhan. Ya, enggak. Saya nggak pernah ngajari gitu.
Ya, tapi prinsipnya tetap kita pegang. Keselamatan itu semata-mata anugerah. Bukan karena perbuatan. Oke ya? Jadi yang penjahat di samping Tuhan Yesus itu, kenapa kita tahu dia selamat? Ya karena ditulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus yang berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Coba kalau nggak dicatat di kitab suci. Kita semua nganggap semua penjahat di samping Tuhan Yesus masuk neraka semua. Karena nggak dicatat di kitab suci. Tapi ini dicatat sehingga kita tahu. Dan banyak kejadian-kejadian lain yang kita nggak tahu karena nggak tercatat. Makanya nggak usah menghakimi orang. Ya, saya selalu jawab nggak tahu. Kalau Tuhan menetapkan dia selamat, pasti selamat. Keselamatannya nggak enak ya Pak ya, kayak gitu ya. Ya, enak nggak enak itu relatif. Ya, karena semua juga mau menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan saudara dan saya bukan karena perbuatan baik Anda. Dan jangan GR. Anda dan saya sering kali menghakimi orang itu merasa apa? Diriku lebih baik dari orang itu. Kalau aku sudah menghakimi orang itu dengan kata lain apa? Diriku lebih baik dari dia. Aku tidak sejelek dia. Tidak sebrengsek dia. Hati-hati. Itu juga sebagai suatu warning bagi saudara dan saya. Kita jangan-jangan seperti orang Farisi di bait Allah. Ya, yang menghakimi si pemungut cukai. Oke? Itu jawabannya. Ada yang lain? Silakan. Waktunya sampai jam 7 ya. Oh, silakan Bapak. Tolong pakai mic Pak, itu ada mic-nya. Bapak siapa? Saya lupa namanya Pak. Saya Pak Roy. Ya, saya Roy. Roy. Ya, jemaat di sini. Ya. Pak, saya agak terganggu dalam pengertian agak terbeban dengan sekian ratus juta umat agama lain yang tidak kita singgung tadi ya, artinya memang tidak patut. Gimana ya Pak, menurut Pak Andi, mereka ini menolak, dan penolakan ini didasari oleh satu pemahaman tertentu. Pemimpin mereka, salah satu pemimpin saya di YouTube saya amati mengatakan bahwa ini adalah masalah takdir. Bahwa karena saya dilahirkan di Indonesia, maka saya jadi Muslim misalnya. Kalau saya lahir di Argentina, pasti saya Katolik. Nah, dalam kaitan diskusi kita atau pemahaman ini, gimana kita melihatnya Pak ini? Mereka-mereka ini. Ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Roy ya. Oke. Nah, banyak orang yang tanda petik sepertinya mempersalahkan nasib saya. Ya, saya lahir di keluarga yang bukan Kristen, ya saya bukan Kristen. Kalau saya lahir di antara keluarga Kristen, ya saya akan jadi Kristen. Jadi semua itu tergantung nasib saya. Saya yakin 100% tidak berdasarkan nasib Anda berada di keluarga mana. Kenapa? Karena saya ceritakan diri saya sendiri. Saya lahir di keluarga Kristen. Tapi saya ngaku, saya biarpun sudah dibaptis, saya juga aktif di gereja, saya pernah jadi pengurus pemuda,
saya juga di CD ya, saya bahkan ya jadi pengurus dan sebagainya. Tapi saya sadar waktu itu saya adalah hanya Kristen KTP. Saya jadi Kristen cuma ikut-ikutan. Saya jadi Kristen karena tradisi orang tua. Bukan karena saya sadar kekristenan itu apa. Bahkan lama-lama setelah saya makin besar dan saya sudah di universitas, dalam hati saya anggap Kristen itu adalah omong kosong. Saya menolak kekristenan. Karena saya melihat justru dalam keluarga Kristen, saya melihat kebobrokan Kristen. Malah jadi batu sandungan buat saya. Karena orang tua saya majelis, tiap kali pulang dari rapat gereja, ngomel terus orang tua saya. Menceritakan kejelekan pendeta ini, pendeta itu. Oh, jadi saya tahu ya. Sebelum saya ini sudah gede pun saya dari kecil sudah tahu kebobrokan pendeta ini. Wah, munafik ini, ya toh. Wah, ini doyan duit ini. Wah, ini apa? Tahu semua saya. Makanya bahaya juga ya orang tua menceritakan hasil rapat gereja dan sebagainya. Tapi itu jadi batu sandungan buat saya dan bahkan saya jadi muak dengan kekristenan. Jadi nggak dijamin itu. Lalu kalau sebaliknya, saya pernah berpikir gini. Contohnya Musa. Musa dari kecil sudah dititipkan putri Firaun, dididik dalam didikan kafir. Wah, mestinya Musa ini jadi orang kafir nih nasibnya. Karena dia di kalangan penyembah berhala. Bayangkan tuh, Mesir tuh, tak main-main, Firaun. Ya. Jadi Musa kalau menjadi penyembah berhala, lumrahlah. Bisa dimaklumi. Tapi yang namanya orang pilihan menembus segala-galanya. Menembus tembok-tembok keluarga, tembok tradisi, tembok agama, apapun. Akhirnya saya waktu itu juga saya sudah malas jadi Kristen, saya juga malas ke gereja. Tiba-tiba Tuhan tangkap saya. Dalam segala kemalasan dan kepesimisan saya itu, Tuhan tangkap saya, nggak bisa lepas. Itulah anugerah Tuhan dan itulah kelahiran kembali. Itulah pencelikan mata rohani. Itulah penetapan Allah digenapkan kepada orang pilihan yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Dan itu melampaui akal pikiran manusia. Jadi saya percaya orang yang lahir di Arab atau lahir dimanapun, di pucuk gunung pun kalau Tuhan mau menjangkau, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah pasti bisa menjangkau. Ya, jadi jangan khawatir. Apa yang Allah tetapkan, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang tidak berhasil. Pasti terjadi penetapan Allah itu. Karena Allah itu sempurna. Dan tidak pernah salah dalam rencananya. Amin. Puji Tuhan. Sudah kurang 5 menit. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, oh ya ada. Silakan, Ibu. Silakan. Ibu siapa? Nama saya Yanti. Saya mau nanya Pak, tadi kan Bapak sempat ada statement bilang bahwa keputusan menerima Yesus itu bukan inisiatif kita, tapi dari Allah. Ya.
Nah, dalam konteks ini kan tadi Bapak juga sempat bilang bahwa kita itu lahir baru dulu, baru bertobat ya Pak. Kalau dalam konteks terlepas dari seorang bayi, dia dilahirkan dari agama ataupun dari orang tua Kristen ataupun di luar Kristen. Bagaimana keselamatan seorang bayi itu Pak? Apakah kan dia pastikan, kalau tadi Bapak bilang kan dalam perjalanan iman orang itu Tuhan mencelikan dia untuk dia berprogres menuju jadi orang umat pilihan Tuhan gitu. Sementara kan kalau bayi dia kan baru lahir terus tiba-tiba dia meninggal gitu. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua gini, kebetulan saya kan punya teman Pak. Waktu itu teman kantor saya dalam perjalanan itu kan saya tahu dia sebenarnya orang Kristen dan cinta Tuhan yang saya tahu. Terakhir tiba-tiba karena ikut pasangan dia masuk Muslim gitu. Suatu ketika pas saya perjalanan dinas bersama dia, saya pernah bertanya gitu. Mungkin dia juga yang duluan menyinggung karena tahu juga gitu kan. Oh ini temanku Kristen. Tiba-tiba dia bilang gini Pak, saya meskipun Muslim tapi saya masih percaya sama Yesus, kata dia gitu. Dan saya lihat kehidupan di kantor sehari-harinya dia nggak sholat dan juga nggak beribadah gitu. Jadi dia melakukan ya udah gitu. Saya nggak sholat, nggak juga beribadah, ya udah just eat gitu. Cuman pertanyaan saya, pandangan Reform terhadap seperti ini bagaimana Pak? Nah di sisi lain saya sempat jadi seperti ini Pak pernyataan saya. Iya juga ya, ngapain saya harus ngurusin dia, entah dia umat pilihan atau enggak. Ketika saya mempelajari tentang... Bentar, mic-nya diganti dulu. Baterainya habis lah. Ganti baterai aja dulu. Belum. Volumenya. Tes, oke. Jadi justru ketika saya mempelajarin itu Pak, saya jadi berpikir begini, semakin saya menyadari tentang tulip ini, berarti semakin saya, it's only by His grace, makin saya merasa, oh iya berarti makin gak layak gitu. Semakin menyadari bahwa ya ngapain ngurusin dia yang statementnya seperti itu. Justru saya, kenapa Tuhan memilih saya gitu, kenapa engkau memilih aku Tuhan gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir, ya jadi aku di titik melihat itu, ngapain sih ngurusin kayak gitu, urus aja dirimu. Jadi seperti itu Pak statement saya gitu, kurang lebih itu sih Pak. Oke, baik. Yang pertama mengenai bayi yang mati. Jawaban ini, pertanyaan ini mirip dengan bagaimana kalau nasibnya orang gila. Ya, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuan kita untuk menganalisa dengan secara normal. Itu berarti saya percaya Allah punya cara komunikasi sendiri dengan yang namanya bayi, dengan yang namanya orang gila. Ada komunikasi Allah secara supranatural yang kita manusia normal nggak bisa memahami. Itu aja jawabannya. Jadi tetap saya percaya bayi pun ada orang pilihan, ada orang bukan pilihan. Dan bagaimana Allah menyatakan kebenarannya kepada bayi yang pilihan itu cara supranatural Allah yang kita nggak pahami. Bahasa orang gila pun ada cara berkomunikasi dengan orang gila
Karena ada penginjil yang terpanggil untuk memberitakan Injil khusus bagi orang gila. Kata dia, orang gila itu punya bahasa sendiri. Yang mereka cara berbahasanya orang gila itu dia pahami di dalam kegilaannya. Ya itu kita kan nggak paham. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya mungkin penginjil yang terbeban untuk memberitakan Injil pada orang gila ini dia punya suatu beban khusus atau juga bekal-bekal khusus untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, bagaimana dengan bayi? Ya Allah pun juga punya tentunya cara-cara khusus untuk berkomunikasi seperti itu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sikap kita terhadap mereka yang mengaku-ngaku Kristen tapi pindah agama lain, atau dengan meskipun dia dari agama sudah berpindah ke agama lain tapi dia tetap mengaku percaya kepada Kristus dan dia tidak menjalankan ibadah agamanya itu tapi dia tetap berorientasi kepada Kristus. Bagaimana dengan orang seperti ini? Saya pun jawab bahwa cara Allah membentuk tiap orang itu berbeda-beda. Ya, dan tiap orang ada keadaan khusus atau pertimbangan khusus di dalam masa-masa seperti itu, tapi saya tetap percaya kalau dia orang pilihan, Tuhan akan tetap membentuk dia. Dengan cara Tuhan yang kita nggak tahu, karena kan belum di end juga, dan belum selesai. Jadi ada pasti cara Tuhan mendidik orang pilihannya. Meskipun jalan ini, jalan itu, contohnya seperti bagaimana Tuhan membentuk Yakub, ya, dengan jalan berliku-liku yang macam-macam itu, ya itu cara Tuhan untuk mendidik Yakub sebagai orang pilihannya. Nah, lalu bagaimana kalau kita terus sikap kita menjadi cuek-cuek? Ya bukan cuek ya, atau saya daripada mempedulikan itu, saya lebih baik memperhatikan keberadaan saya dan saya boleh bertumbuh dalam kebenaran. Menurut saya it's okay bahwa memang Tuhan mau kita itu memperhatikan kualitas hidup rohani kita di hadapan Allah itu bagaimana. Tapi juga kita kalau concern dengan orang lain itu juga wajib. Maksudnya concern itu bukan menghakimi ya, tapi concern itu untuk saya juga boleh jadi saluran berkat bagi dia. Bagaimana hidup saya boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk dia juga boleh bertumbuh, untuk dia boleh mengenal kebenaran, untuk dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya itu untuk penginjilan. Jadi juga nggak benar kalau hanya mikirin diri sendiri, tidak peduli dengan keberadaan orang lain, tapi tidak benar juga untuk menghakimi orang lain dan menentukan nasibnya dia bagaimana. Itu di luar wewenang kita untuk menghakimi orang, tapi kewajiban saudara dan saya adalah untuk menjadi saksi dan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke ya, saya kira udah jelas. Baik, sudah ya, final. Oke, saya serahkan kepada Bapak Gembala, Pak Titus.